Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Prof. Amal serta rombongan semuanya. Jadi Pak Jul nggak akan saya sebut karena udah termasuk rombongan. Kemudian Bapak Ustadz Kiai Haji Yusuf ya, sebagai tuan rumah, terima kasih atas kesempatannya dan selamat atas milad pesantren Alimpinan Putri yang 10. Pak Wakil Bupati, Pak Kanwe, Pak Bupati, ya sebentar lagi Pak ya, sampai Februari ya, ya. Nanti Pak Kanwil juga, ada Ustadz saya di situ, Ketua PPIKPM ya. Beliau berterima kasih sekali, saya sampaikan sebagai Ustadz itu, beliau terima kasih sekali. Pikuli halin mau makanin, Ustadz. Ada juga Pak Haikal ya, apa ya, Pak Faisal ya, ini Menteri Agama Pemda Indragiri Hulur, dan semua yang ada di hadapan dari Prokopinda dan lain sebagainya, para kiai juga, kemudian para santri, para wali santri semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Saya jadi ingat tadi itu ada, ingat hadis itu satu itu, kelas 1 Ustaz, la yukimur rajulu rajula min majlisihi hatta yajlisu fihi, summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Cuman untungnya Pak Agus itu pas dia jadi moderator, sayanya lagi kosong, jadi tidak terkena hadis itu ya. Ya nasib pembicara paling belakang, gimana saya harus memutar otak supaya hadirin tidak tidur ini. Di antaranya pertama saya ingat 10 tahun yang lalu Pak Yusuf itu baru bikin pondok, jumlahnya nggak tahu berapa santrinya, berapa santri antum, udah pengen muadalah aja, semangat itu Pak Kanwil. Ustadz saya pokoknya muadalah KMI murni tuh gitu kira-kira. Berapa santri kamu? 16 katanya. Wah, kita perlu 300. Siap Ustaz, 3 tahun selesai dengan 300. Ya alhamdulillah. Memang manusia itu tergantung niat awal memang. Kalau niatnya bagus itu dituntun oleh Allah. Ini ada beberapa bukti. Ini Pak Gofur ya, saya cerita ya. Antum kan dulu masih di Mesir, jadi saya cerita sekali. Pak Anang itu teriak-teriak ingin muadalah, sudah dikejar sampai kelas 5 santrinya Pak. Kami ingin muadalah, ya sudah berdoa saja. Giliran tamat keluar SK muadalahnya. Emang ajaib ini semuanya, jadi udah betul-betul muajizat semua masalah muadalah ini. Jadi sesuatu yang mustahil jadi betul-betul kenyataan. Ada seangkatannya Pak Anang juga, teman kita di Baitul Hidayah. Ustaz, wah dulu dibanjiri telepon, ya saya akan kebagian itu Pak Kiai Nur. Jadi kalau ada yang nanya mau adalah ke Gontor disuruh balik ke Pak Tata. Ya maklum masih muda waktu itu kan. Kalau sekarang saya suruh ke Pak Agus semua itu. Selamat menikmati Pak Agus. Jadi semangatnya sama. Berapa jumlah santrinya? Baru 60 Ustadz. Syaratnya 300, insya Allah tahun depan sampai. Kok bisa nyampe gitu betul? Ya Allah, saya bilang ente tuh ajib jidan. Ya Ustaz, berkat doanya, ya begitulah nama kiai itu, dikit-dikit berkat doanya, nggak pernah sombong dia. Kalau sombong bukan kiai namanya, perusahaan. Soalnya kalau perusahaan nggak sombong nggak bakal pasang iklan dan nggak ada yang beli. Jadi dia harus seperti itu. Oke Bapak-bapak sekalian, jadi saya mau berbicara, mencoba melihat ke belakang bahwa ini perjuangan regulasi ya Bapak-bapak kiai semuanya, bahwa apa yang dilakukan dengan modal ini perjuangan regulasi. Saya review sedikit. Gus Lukman 2007 bukan 2004 kita bertemu pertama kali di Ciawi itu tahun 2007. Bayangkan baru keluar PMA tahun 2014, 7 tahun keluar undang-undang, mungkin nunggu kekuatan bantuan dari Pak Jul, baru keluar tahun 2019.
yang sekarang ada di antara majelis masyayikhnya itu, majelis masyayikh itu Badan Standar Nasional Pendidikannya Pesantren itu, diantaranya anggotanya ada Gus Gopur, Abdul Gopur Maimun, Doktor Fadol Kiaman Ustaz, Abdul Rauf maksudnya. Oh, adiknya ini. Ya, alhamdulillah. Tapi sama aja kok, yang penting kan ujungnya. Sama-sama dari sarang, Gus. Iya, dulu alhamdulillah. Ya kalau salah ketemu bapak, kakak dan adik itu wajar emang. Kalau tidak malah dipertanyakan. Itulah perjuangan regulasi. Sekarang barangkali tugas kita untuk para masyayikh yang ada di hadapan saya, yang belum adalah itu, tugas kita adalah bagaimana mengisi hasil perjuangan itu. Ya, mengisi bahwa pesantren, masa satu direktorat cuma ngurusin 300 pesantren, kan nggak mungkin. Dan ini adalah sebetulnya untuk memperkuat posisi tapakuh fiddinnya itu. Jadi supaya tapakuh fiddin itu tetap jalan, apapun profesinya, kalau tapakuh fiddinnya bagus, insya Allah profesi itu juga akan bagus dan berkah, apapun profesinya nanti. Tapi pesantren ini kan bergerak di bidang pendidikan menengah dan dasar. Dasar dan menengah ini diperlukan pondasi yang kuat, dan itu adalah melalui pendidikan pesantren yang tentu saja digarap dengan serius. Nah, saya dengar nih Pak Muji juga, ini Pak Kanwil, Pak Muji dari Bengkalis, udah siap dah, mau adalah. Ya, kalau Pak mau visitasinya memang agak susah ya, pakai helikopter aja. Itu insya Allah katanya udah siap. Saya sebetulnya yang kenal-kenal ini mau saya tunjuk aja sekalian biar jadi punya utang. Ya, itu ada alam Quran, siap. Kok gini-gini sih? Gini ya. Ya, artinya kita harus memiliki semangat perjuangan pendidikan Islam. Bila perlu kita bangun teorinya, kita bangun langkah-langkahnya secara serius. Yang kemudian ketika kita sudah memiliki ini, maka sebetulnya bayangan kita, optimisme kita tentang pesantren ke depan itu menjadi betul-betul nyata. Ketahuilah bapak-bapak bahwa semua manusia sebetulnya alirannya lagi menuju ke arah spiritualisme, lagi mencari model pesantren sebetulnya. Saya percaya betul, memang sekarang ada naik turun. Pak Kanwil kemarin berbicara dengan saya tadi pagi bahkan, ini kita banyak ujian ini katanya pesantren dari segi bullying dan lain sebagainya. Itu cuman penamaan saja Pak. Insya Allah li'ala masyidiku nasidkohum. Kita begitu saja lah, daripada kita sibuk memikirkan problem yang ada seperti itu, lebih baik kita sibuk mengkonstruksi kemajuan-kemajuan ke depan. Itu lebih bagus menurut saya. Jadi ke depan insya Allah pesantren ini akan menjadi tujuan daripada pendidikan bukan saja nasional tapi menjadi internasional. Ya, jadi dari berbagai negara nanti akan studi Islam itu ke Indonesia. Karena menurut beberapa teman, ada kemarin saya ketemu namanya Basar Arafat, saya dengan Pak Kiai Sofwan itu ketemu beliau. Katanya hanya Indonesia negara yang damai dan bisa dikunjungi oleh siapa saja dari mana saja. Kita tidak bisa pergi ke Irak karena susah izin dan lain sebagainya, dan juga beberapa negara lain. Tapi orang lain mau ke Indonesia itu yang paling mungkin. Maka ini adalah kesempatan. Sekarang di dunia pendidikan Pak Bupati, itu banyak mahasiswa-mahasiswa S3 yang studi di Indonesia. Dari Mesir S3 di IAIN Cirebon coba, misalkan. Kemudian di IAIN manapun. Ini kan sudah mulai bintik-bintik studi Islam itu ke Indonesia sudah mulai. Dan ini ke depan kalau kita berbenah diri, insya Allah kita main di dua. Pertama, regulasi kita pertahankan dan perkuat. Yang kedua adalah konten kita perkuat. Konten dan quality control yang kuat, insya Allah negara kita ini nanti akan memanen santri, mahasiswa dan lain sebagainya dari berbagai belahan dunia.
Saya mungkin harus berbahagia ketika dari Turki belajar bahasa Arab ke Gontor. Ya. Ketika dari Thailand, ya itu sudah nggak aneh Pak ya, tetangga kita ya. Tapi ini kan yang jauh-jauh itu. Turki kan dulu kesultanan, yang Aceh adalah bagiannya. Tapi bisa studi Islam ke Indonesia, studi ke Jawa. Ini saya menyebutnya peralihan pengetahuan. Kalau dulu orang belajar Islam itu ke Saudi, ke Mesir, membawa belajar Al-Quran. Nah, sekarang ini Al-Quran itu lagi balik adanya di Indonesia. Tahfidz itu di mana-mana. Nah, ini lagi balik. Jadi nanti semuanya akan balik ke Indonesia insya Allah. Bukan saja yang mencari tambang, tapi juga menambang ilmu pengetahuan insya Allah. Nah, ini mimpi besar kita dan ini harus kita bangun secara sistematis, kemudian juga kualitasnya harus kita pertahankan, dan yang terpenting lagi kita harus emang unik ya, uniknya lembaga pendidikan pesantren itu memang harus ada keseriusan, keikhlasan tadi, itu uniknya. Dia tidak ada di dalam kepala sekolah harus ikhlas gitu, nggak ada itu Pak. Tapi kalau pesantren insya Allah harus ikhlas ya Pak ya. Artinya niat memang li izil Islam, kemudian nasril Islam wa nasril Islam bisod. Kalau ya, ada menyebarkan dan menolong agama Islam, itu niat utamanya harus itu. Bukan niat membagi-bagi kue. jangan. Udah banyak ini, udah ada bagiannya kalau bagi kue. Itu Ustadzah Kuni itu sudah. Dari kemarin bagi kue terus mesti. Oke. Kemudian pesantren kenapa bisa menjadi unggulan pada gilirannya? Karena kita punya thaqafah. Kita memiliki budaya pesantren. Budaya pesantren itu diakui oleh masyarakat sekarang itu sebagai budaya yang maju. Ada namanya Hal Edlor, dia menulis buku The Miracle Morning. Bahasa Arabnya Mu'jizatus Sobah, betapa pagi hari itu bisa bermukjizat. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jul, cuman mungkin beliau lupa aja nama judul bukunya, tapi sudah disampaikan beliau. Tenang Pak, kita berbagi. Jadi The Miracle Morning, jadi pagi hari itu mukjizat. Tadi pagi bangun pagi kita dengar baca Quran. Inilah Indonesia nikmatnya, yang kita dengarkan baca Quran. Itu kalau sama rawi hadis itu ditulis itu Pak, ditulis bahwa hukana yuqimu ahlahu bil lail. Wah, masuk itu dalam data-data ruwat sehingga dia menjadi adil gitu ya. Hanya membangunkan pagi hari itu. Saya kalau ada dengar suara begitu, ya kan sebentar lagi Ramadan, Pak Kanwil akan melarang kan. Tapi enggak ya Pak ya, insya Allah aman. Itu Pak, perang kita dari segi budaya kita mulai ketika dangdut misalnya masuk. Ketika ini masuk, ini udara kita ini kan udah penuh Pak nih. Itu saya lihat ada gambar itu, ada gambar cewek itu jalan-jalan di atas, itu penuh udara kita nih, elektromagnetik kita udah diisi. Maka kita harus bermain juga, toa harus dimainkan juga, supaya elektromagnetiknya itu diisi juga oleh dakwah, oleh pesan-pesan baik. Ini kan menarik, kasihan kan, ini kan anugerah Allah. Yang namanya udara ini jangan hanya diisi oleh hal-hal yang tidak bagus, tapi kita isi kontennya yang nggak kelihatan, tapi sebetulnya suka bocor juga masuk ke dalam kuping kita itu. Informasi seperti itu. Nah, itu kajian komunikasi Pak, ya, dari segi elektromagnetik. Ini menjelang bulan puasa. Tapi intinya kita punya budaya yang itu pagi hari sudah bangun, pagi hari sudah berkarya. Di pondok ini pagi hari sudah bangun, baca Quran, sholat, sudah baik semua. Habis itu berdoa lagi dikukuhkan di Pak Bupati. Bismika asbahna, bismika amsayna, bismika ahya, bismika amut, mulaikan nusur kan. Kita starting pointnya sudah bagus. Tinggal konten ke belakangnya pasti bagus juga. Kalau agak lupa-lupa dikit sholat duhur. Habis itu kotor dikit sholat asar. Jadi di defrag terus ya, dibersihkan terus file-file kita tuh. Kalau ada yang semrawut dirapih-rapihkan kalau dalam komputer itu ya, maintenance sistemnya.
Nah ini kan sekarang orang-orang barat itu sudah lagi lari ke arah sini. Ada lagi satu buku misalkan bukan hanya The Miracle of Morning, tapi juga ada buku-buku lain yang itu menceritakan La'batul Makanah. Ini sangat populer. La'batul Makanah itu artinya bermain status. Semuanya kita ini lagi bermain status. Dan starting point buku itu lucu. Al-hayatul lahun walaibun. Hidup adalah bermain, maka marilah kita mulai bermain kan. Nah, ini semuanya diatur di pondok dalam bentuk kegiatan, Bu. Dalam bentuk kegiatan, kemudian dalam bentuk asah keterampilan, sehingga menjadi budaya pesantren. Budaya pesantren kita ini semuanya saya kemarin sampaikan adalah al-qiyadah. Ini bukan moderator antum. Yang moderator yang belakang ini udah nyubit-nyubit saya. Madrasatul Qiyadah. Saya sampaikan kepada Pak Kiai Hasan kemarin di Purwokerto. Ustaz, saya kemarin berbicara tentang Madrasah Qiyadah. Sahih, itu disampaikan oleh Syekh Ali Al-Harakan ketika berkunjung ke Gontor. Beliau mengatakan bahwa Gontor adalah at-tarbiyah al-qiyadiyah, kepemimpinan. Bagaimana konteksnya dengan santri putri? Santri putri juga adalah pemimpin. Saya sudah sampaikan ke Pak Jul di satu tempat, An-Nisa Masma'ur Rijal, bahwa perempuan adalah produsen para pemimpin. Jadi Ar-Rijal ini jangan diartikan laki-laki jamaknya ya, tapi Ar-Rijal adalah para pemimpin masa depan, Al-Mustaqbal. Pabriknya itu perempuan, karena sebaik-baik ibu dia yang akan mengajar pertama bagi anak-anaknya. Nah, jadi kalau madrasah qiyadiyah kita sudah jelas untuk laki-laki santri putri, maka untuk santri putra Pak Anang saya usulkan harus ada konferensi khusus pembahasan tentang output dan outcome dari santri putri. Ya, kemana arahnya? Ini agak kurang kita kaji, kita bangun. Kalau yang putra udah jelas madrasah qiyadiyah, ya, tapi yang putri yang belum. Maka pesantren-pesantren putri seperti Alim Tinan dan lain sebagainya itu harus mengkonstruksi ini, kita rumuskan sehingga ke depan langkahnya jelas. Ya, Aib sudah menyambut. Aib ini aneh Pak, pesantren Muhammadiyah, namanya apa? Aisyah Islamic Boarding School. Saya diundang ke situ, dikirain direkturnya itu perempuan, ibu-ibu. Pas saya datang kok jenggotan. Saya bilang, ini kok Aisyah jenggotan? Sementara katanya, belum kader. Terima kasih. Saya mau pantun juga burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.